Baik teman dimanapun berada, ini saya udah datang di lokasi menerima aduan dari pihak keamanan, yaitu keamanan klaster ya. Saya nyebutin klasternya, ikutin perjalanan saya. Ya, ayo. Ini dari Kiai Ular dipanggil dari Gunung Sindur langsung Gunung Sindur, Gunung Galunggung. Gunung Galunggung langsung merapat ke sini. Mana Pak? Coba Pak. Tadi Karena kan dari sini ya, Pihak security lagi ke sana. Keluar. tidak berani. Ini mau keluar. Itu dia ini ditutup ya ini. Karena ularnya sangat besar. Tadi udah dipantau enggak sih? Mana ularnya di mana? Kesempatan ini, Kirayu akan melakukan penangkapan seekor ular sanca yang dilaporkan pihak keamanan klaster perumahan. Kondisi pada saat itu, Kirayu sedang dalam perjalanan pulang dari luar kota untuk melakukan penangkapan ular juga. Kirayu menerima laporan tersebut dan menginfokan kepada pihak keamanan akan sampai di lokasi sudah larut malam dan dari pihak keamanan pun bersedia menunggu kedatangan Kirayu. Di sini. Sini. Baik ke depan, ke sini lagi. Coba yang ini nih, taponnya di jalan nih. Sorot. Pada saat patroli malam yang dilakukan rutin oleh pihak keamanan komplek di salah satu klaster perumahan melihat adanya ular sanca yang masuk ke area lahan kosong di samping rumah warga. Penemuan ular ini langsung dikoordinasikan kepada Kirayu untuk membantu dalam proses penangkapan. Kondisi malam itu pihak keamanan sudah mengetahui keberadaan ular sanca yang dilaporkan, tetapi karena masih kurangnya keahlian dalam penangkapan ular dan tidak mau mengambil risiko, maka penemuan ular tersebut langsung dikoordinasikan dengan Kirayu. Bukan pawang. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, dia kepalanya ke sini Pak. Dia kepalanya ke sini. Walaupun ular sanca tidak berbisa, tapi penanganannya tidak gampang bagi mereka yang belum memahami cara penanganan dan karakteristik dari ular sanca itu sendiri. Penanganan ular sanca beda dengan ular-ular lain. Selain keahlian dalam melakukan penangkapan ular, yang paling utama juga yaitu tenaga harus maksimal. Ular sanca adalah salah satu jenis ular yang cukup terkenal di Indonesia. Ular ini memiliki ukuran yang cukup besar dan dapat tumbuh hingga mencapai panjang hingga 10 meter. Ular sanca memiliki ciri khas berupa warna kulit yang kecoklatan dengan bercak-bercak hitam di seluruh tubuhnya. Selain itu, ular sanca juga memiliki kepala yang besar dan leher yang tebal. Ular ini biasanya hidup di daerah yang lembab seperti hutan dan rawa-rawa. Mereka juga dikenal sebagai predator yang tangguh dan mampu memangsa hewan-hewan besar. Lepas tuh Batra. Pegang Pak. Ya. Ular sanca terkenal sebagai ular yang bisa bertahan hidup lama tanpa makan. Ular sanca dapat hidup tanpa makan selama berbulan-bulan jika mereka tidak bisa menemukan mangsa. Hal ini karena mereka bisa menyesuaikan diri dengan kekurangan makanan dan menjaga metabolisme mereka tetap lambat. Setibanya di lokasi, Kirayu didampingi oleh pihak keamanan langsung menuju ke tempat keberadaan ular. Dari awal ular tersebut ditemukan sampai Kirayu datang, ular tersebut terus dipantau pergerakannya oleh pihak keamanan. Kirayu pun langsung mencoba melakukan penangkapan. Pada saat Kirayu melakukan penangkapan, ular sanca tersebut melakukan perlawanan dengan melakukan lilitan ke tubuh Kirayu. Kekuatan lilitan ular sanca sangat mematikan, mencapai 6 kali lipat lebih kuat dari genggaman tangan manusia. Lilitan ini bukan sekadar merembukan tulang, melainkan memblokir aliran darah ke jantung secara instan dan menghentikan pernapasan mangsanya dalam hitungan detik. Lepas. Karena kondisi sudah larut malam dan penerangan juga kurang, akhirnya Kirayu membawa ular sanca yang memelilit tubuhnya ke depan mobil yang sengaja dihidupkan untuk membantu penerangan pada saat melakukan penangkapan. Kirayu harus bergerak cepat dalam melepaskan lilitan ular sanca itu, karena apabila terlambat dalam melakukannya maka dapat beresiko fatal. Kirayu melepaskan lilitan ular sanca dengan tenang dan tidak ditarik paksa. Tangan Kirayu menggenggam kepala ular dan membuka lilitan dari bagian ekor ular. Kirayu lalu memutar ekor perlahan sesuai alur tubuhnya,
lalu lepaskan kaitannya satu persatu. Ular sanca itu sudah mulai lemas dan perlawanan pun sudah mulai berkurang dan akhirnya Kirayu sudah bisa menguasai ular sanca tersebut. Kata Kirayu jangan panik atau meronta keras agar ular tidak mempererat lilitannya jika terlilit ular sanca. Jika menemukan ular sanca di dalam rumah atau di mana saja, jangan gegabah untuk menangkapnya jika belum ahli dalam penangkapan ular. Kirayu menyarankan agar tidak membunuhnya dan segera menghubungi petugas yang sudah profesional dalam penangkapan ular demi keselamatan. Semuanya ya, dan juga saya mohon maaf pada semua keamanan bahwa saya ini memang tadi ada panggilan ke daerah Tasikmalaya, kebetulan saya lagi arah pulang Benar Pak. masuk Iya. ke MBZ. Benar. Pas ditelepon saya masuk MBZ ya, itu supir saya bawa mobilnya ya lumayan begitu cepat karena saya mengkhawatirkan ular tersebut ini takutnya kabur keluar dan juga masuk ke rumah warga ya. Jadi walaupun ini misalkan tidak berbisa, tapi lilitannya juga lumayan, gigitannya juga lumayan, walaupun tidak berbisa tapi dia akan menimbulkan sobek ya. Ini mau kita amankan dan juga mau dipindahkan ke habitatnya. Ikuti terus kanal ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Tetap waspada. Terima kasih. Kita ya, terima kasih kepada semua keamanan atas kerjasama dan laporannya kepada pihak keamanan. Dan untuk selanjutnya kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.